Reformasi ini tidak berjalan, malah ini dibajak oleh oligarki. Oligarkinya sudah menguasai banyak lini kehidupan masyarakat, termasuk menguasai lembaga-lembaga pemberantasan korupsi. Pemirsa jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Ya. Klik tombol notifikasi untuk mendapatkan update berikutnya. Ya, untuk selanjutnya ini terkait korupsi ya. Ini ada artikel di CNN ya, bahwa KPK menyampaikan Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Karyato mengatakan pihaknya membuka kesempatan kepada masyarakat jika tidak percaya kepada lembaga anti rasuah untuk menangkap DPO sendiri gitu, dengan ongkos sendiri. Nah, ini kok bisa begini? Kemudian kemarin juga disampaikan oleh Ketua KPK bahwa Harun Masiku itu tidak nyenyak tidur. Tapi ini menyentuh masalahnya enggak? Karena lagi dicari. Nah, ini sudah berapa lama ya? Mungkin lagi tidur nyenyak sekarang. Bukan tidur nyenyak lagi, tapi makan santai, bisa refreshing setiap hari gitu. Rebahan. Kita nggak tahu ya Harun Masiku itu tidur nyenyak apa udah tidur selamanya sebetulnya. Itu juga ya, kita tahu kan. Gitu. Artinya ya masyarakat tidak bodoh bahwa ini kenapa tidak sampai keluar gitu ya. Begitu. Jadi yang menebak dilindungi atau dimusnahkan untuk menghilangkan jejak begitu. Tapi dalam hal ini gimana nih pendapat Bang Matmun? Iya, saya kira KPK ini mengeluarkan satu statement yang tidak perlu ya. Jadi tugasnya KPK lah untuk memberikan tuduhan ya, kemudian membuktikan tuduhan itu bahwa dia seorang koruptor kan. Nah, Harun Masiku ini kan dituduh, ditersangkakan sebagai koruptor oleh KPK. Tapi kan KPK belum bisa membuktikan karena Harun Masikunya kan masih dalam pencarian. Ya harusnya KPK lah yang mencari gitu loh. Tugas mencari DPO itu ya adalah aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum yang mencari dengan bantuan masyarakat. Boleh. Masyarakat itu ngebantu KPK juga nggak pernah dibayar kok. Memang dari dulu juga mereka uang sendiri gitu loh. Makanya ketika mereka melakukan statement ya, Direktur Penindakan ya tadi. Mengatakan bahwa ya kalau Anda mau cari DPO Harun Masiku, carilah dengan ongkos Anda sendiri. Itu nggak perlu lah, itu menyakitkan masyarakat lah. Ya, saya kira KPK ini agak keterlaluan ya menurut saya dalam berstatement begini, tidak mengundang empati kepada masyarakat gitu. Dan saya kira entah kenapa di era KPK sekarang ini ya KPK itu cenderung lamban ya dalam menindak kasus-kasus korupsi. Misalkan ketika ada kasus laporan dari Ubaidillah Badrun misalkan ya yang melibatkan anaknya Pak Jokowi ya yang ada dugaan korupsi di situ. Sampai sekarang kita nggak pernah dengar cerita progresnya gimana. Ya kan? Ya. Ya ini salah satu bukti ini ya, memang agak lamban menurut saya ya. Tidak secepat periode yang lalu. Mungkin karena ada aspek kehati-hatian di situ ya bisa saja. Tapi kalau saya kira tuntutan publik akan keterbukaan kasus korupsi, apalagi yang melibatkan pejabat negara itu tinggi sekali. Nah disinilah sebetulnya kemampuan KPK untuk menyelesaikan dengan cepat. Harus dengan sesuai dengan ekspektasi masyarakat dong. Kan mereka dipilih oleh masyarakat. Begitu Bu. Ya dan dulu kan sangat gegap gempita ya dukungan terhadap KPK ini ya. Kemudian dengan itu ada yang mengatakan juga akhirnya jadi terlalu karena merasa lembaga super body tidak bisa dikritik dan hanya mendapat pujian. Nah ini menurut saya harus dilakukan kritik ya terhadap KPK bahwa biar bagaimanapun kan KPK ini lembaga hukum ya, lembaga hukum yang publik itu juga harus mengawasi gitu langkah kinerja KPK gitu. Tadi kan disampaikan juga lamban ya, saat ini terkesan sangat lamban, artinya termasuk belakangan yang penetapan tersangka minyak goreng kita
terkejut yang menetapkan justru dari kejaksaan gitu ya. KPK yang selama ini biasanya gercep gitu kan, jadi lamban dan terkesan malah yang ditangkap itu ya yang biasa-biasa aja gitu loh. Bupati di mana gitu, jauh di sana, tiba-tiba ditangkap misalnya, tapi korupsi-korupsi yang besar itu malah seolah-olah kita nggak melihat kinerjanya. Gitu. Ini dari ICW sendiri kan sudah menyampaikan bahwa KPK bukan tidak mampu, tapi tak mau meringkus begitu. Nah, artinya lembaga seperti ICW bersuara kan itu bukan tanpa data ya. Nah, sebetulnya apa sih yang mengganjal itu di benak KPK itu sehingga tidak apa istilahnya secara tegas begitu gercep gitu, Bang? Ya, saya kira pertanyaan itu wajib kita sampaikan ke teman-teman KPK ya, karena mereka yang paling mengerti kenapa kok ada perbedaan zaman ini dengan zaman sebelumnya ya. Tapi saya kira antusiasme publik terhadap pembongkaran kasus-kasus korupsi itu sangat tinggi. Dan pimpinan KPK ini sayangnya tidak merespon antusiasme itu. Sehingga yang muncul adalah kekecewaan. Karena masyarakat bisa membandingkan KPK periode-periode yang lalu kan. Periode pertama, kedua ya, dan selanjutnya. Kok beda sekali dengan periode sekarang gitu. Nah saya kira itu sudah mulai dirasakan saat beberapa penyidik KPK ya yang terkenal bersih dan tidak bisa disuap itu diberhentikan dengan alasan tidak lulus tes TWK ya, tes kebangsaan, wawasan kebangsaan. Nah itu sudah mulai kelihatan di situ dan saya kira ini yang kemudian yang kalau kita kembali ke topik yang pertama ini menjadi penguat dari evaluasi kita tentang 24 tahun reformasi bahwa reformasi ini tidak berjalan, malah ini dibajak oleh oligarki. Oligarkinya sudah menguasai banyak lini kehidupan masyarakat, termasuk menguasai lembaga-lembaga pemberantasan korupsi. Ini satu persoalan berat ini. Dan kalau kita sadar ya, saya ingin memanggil seluruh komponen, eksponen reformasi. Mari kita bergerak kembali karena reformasi yang dibajak seperti ini kan adalah reformasi yang kita bangun dengan darah dan air mata. Bahkan kita punya 4 orang ya mahasiswa Trisakti yang menjadi korban ya. Mereka punya perjuangan, punya cita-cita, tapi sekarang cita-cita dibajak oleh oligarki. Oleh karena itu setiap kita yang masih punya hati nurani, mari kita menyuarakan bahwa reformasi kita ini sudah dibajak dan kita harus lawan siapa pembajak itu. Dan yang harus kita lawan itu adalah oligarki. Mari kita kalahkan oligarki. Makanya kita punya hashtag ya, kalahkan oligarki. Karena itulah yang membajak reformasi kita. Demikian. Oke, baik Bang Maknur, ini kayaknya clear sekali ya. Cukup terang. Cukup terang benderang. Ya semoga semuanya bisa lebih baik ya. Kalau misalnya kepemimpinan masa saat ini tidak bisa apa istilahnya memenuhi apa harapan reformasi ya, semoga pemimpin berikutnya bisa terbebas dari belenggu deal-deal oligarki gitu ya. Dan mungkin kalau salah satu cara kalahkan oligarki, seluruh komponen reformasi ini harus berkonsolidasi, Pak. Dan mungkin dari narasi diskusi ini bisa menyebar semangat konsolidasi seluruh elemen reformasi. Dan kaderisasi. Saya kira begitu, Bro. Generasi. Oke, baik. Terima kasih Mbak Matur atas pencerahannya. Ini sangat. Terima kasih Bro semuanya. Kita tutup, tapi jangan lupa sekali lagi like, comment, share, dan subscribe channel kami untuk melihat update. Terima kasih Bang Mus, makasih atas perhatiannya. Terima kasih. Ya, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bro Eko dan Bro Mustafa. Jaga kesehatan. Happy weekend ya. Waalaikumsalam. Ya, selamat weekend, Bang. Salam.